Untuk 3 calon bupati, pendaftar pertama saya sendiri, Sugeng Prasetyo. Pendaftar kedua, tanggalnya kami lupa, kurang lebih tanggal 5 Mei ya. Itu Bapak Setiadi dari kader PDIP. Sekarang beliau sebagai Ketua BK di Kabupaten Grobogan. Terus berikutnya Pak Bambang Pujianto, sekarang sebagai Wakil Bupati Kabupaten Grobogan. Diusung oleh pendaftaran beliau diusung oleh PKB dan beberapa partai non parlemen di Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota dalam pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Grobogan periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Haji Sugeng Prasetyo SEMM. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Grobogan dan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Grobogan. Apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Semoga Pak Bambang dan semua keluarga di sana dan sehat. Alhamdulillah. Pak Sugeng lahir di Purwodadi 5 Juni 1968. Pak Sugeng ini pernah menjadi bendahara PCNU Kabupaten Grobogan. Nah, sekarang sebagai Ketua Partai Gerindra, mungkin Bapak bisa bercerita tentang perolehan kursi Partai Gerindra di Kabupaten Grobogan pada Pileg 2024, dan kemudian dengan kursi tersebut apa yang direncanakan oleh Partai Gerindra untuk pilkada, Pak. Monggo. Terima kasih Pak Bambang. Sesuai dengan pengumuman KPU kemarin di Kabupaten Grobogan, kami Partai Gerindra yang semula fraksi kami berisi 5 anggota, alhamdulillah untuk 2024-2029 nanti Grobogan bisa mendapat 8 anggota. 8 anggota. Kalau ada penjabarannya yang 2 incumbent, yang 6 semua baru. Nah, dengan 8 kursi nyaris, tapi belum bisa mencalonkan sendiri untuk pilkada. Lalu apa rencana Partai Gerindra, Pak? Ya itu kalimat nyaris dari Pak Bambang Sadiono yang membuat kita penasaran. Harusnya nyaris tidak tercapai. Ini nyaris tercapai tapi tidak tercapai karena baru 8. Sedangkan Bupati Tresel di Kabupaten Grobogan karena jumlah parlemen di Kabupaten Grobogan ada 50, kita harus dapat 10 untuk bisa mencalonkan bupati dan wakil bupati sendiri. Itu Pak Bambang. Ya, nah berarti untuk pilkada tetap harus ada koalisi. Nah, Partai Gerindra seperti apa
usahanya untuk mendapatkan mitra dalam koalisi, Pak? Ya. Karena kami baru 8 kursi dan syarat untuk mengajukan bupati dan bupati harus 10 kursi. Kami sudah melakukan pendekatan dengan partai-partai lain, komunikasi dengan partai lain, sounding dengan partai lain, yang mana dari DPP kami, terus terang kami menunggu dari instruksi DPP, yang mana kami sekarang sudah pendekatan dengan partai lain, cuman penentunya tetap di DPP nanti, yang mana tinggal kita mencari 2 saja sudah cukup untuk syarat minimal mencalonkan bupati dan wakil bupati. Ya. Nah, Pak Sugeng ini sudah pernah mencalonkan sebagai wakil bupati Grobogan. Ya. Apakah ke depan Bapak akan mencalonkan sebagai bupati? Nah, kalau sebagai bupati pasti sudah mulai direncanakan, artinya koalisinya dengan siapa, kemudian wakilnya siapa dan sebagainya, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Kalau mengingat sejarah yang lalu, 2014 kami pernah mencalonkan sebagai wakil bupati. Waktu itu kami benar-benar, saya belum orang partai, saya benar-benar jadi pengurus NU, dan saya Samina Watorna, karena waktu itu dari pengurus NU, Romo Kiai menginginkan ulama dan umaroh di Kabupaten Grobogan bisa ada keterwakilan di sana, dan waktu itu kebetulan kami yang dipilih oleh pengurus NU untuk mencalonkan diri waktu disandingkan dengan calon bupati, yaitu Pak Ica Baskoro yang itu wakil bupati periode yang lalu, periode 2010-2015. Tentunya untuk kali ini 2024 minimal saya sudah bergabung dalam satu partai, itu di Partai Gerindra, dan kebetulan saya yang dipercaya sebagai yang dituakan, disepuhkan sebagai ketua DPC Kabupaten Grobogan. Tentunya kami tidak bebas, kami menunggu instruksi dan apapun arahan dari DPP. Apalagi kita ketahui bersama mekanisme di 2024 nanti, karena pilkada serentak di 535 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan provinsi, tentunya arahan dari DPP sangat bermanfaat untuk kami, supaya kami bisa berjalan sinergi dengan DPP. Kurang lebih gitu, Pak. Partai Gerindra pasti sudah membuka pendaftaran. Nah, dari tokoh-tokoh itu yang mendaftar di Gerindra siapa saja, Pak? Alhamdulillah kami buka pendaftaran sejak tanggal 1 Mei. Kami tutup tanggal 31 Juni. Mungkin akan kami percepat karena mungkin mekanisme berikutnya biar berjalan. Sementara yang sudah mendaftar di DPC Gerindra Kabupaten Grobogan ada 3 calon bupati dan 2 calon wakil bupati. Bisa disebutkan, Pak, nama-namanya, Pak? Untuk 3 calon bupati, pendaftar pertama saya sendiri, Sugeng Prasetyo. Pendaftar kedua, tanggalnya kami lupa, kurang lebih tanggal 5 Mei ya, itu Bapak Setiadi dari kader PDIP. Sekarang beliau sebagai Ketua BK di Kabupaten Grobogan. Terus berikutnya Pak Bambang Pujianto, sekarang sebagai Wakil Bupati Kabupaten Grobogan. Diusung oleh pendaftaran beliau diusung oleh PKB dan beberapa partai non parlemen di Kabupaten Grobogan. Untuk wakil bupati, karena kami merasa kami baru 8, tentunya tadi kami sampaikan mekanisme pusat yang mengatur, cuman dalam hal ini kami ikuti pula apa yang disampaikan nanti pusat. Kalau rekomendasi kami sebagai bupati, alhamdulillah, misalkan sebagai bupati karena untuk perhitungan tertentu ya kami akan mengikuti apa yang ditentukan oleh garis partai kami. Untuk wakil bupati sendiri ya saya sendiri, dan kebetulan Pak Supardi sekretaris kami juga siap untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati.
karena Pak Sugeng juga melihat Partai Gerindra harus berkoalisi, apakah Pak Sugeng juga mendaftar di partai lain? Sementara kami mendaftar baru di PDIP dan di Partai Demokrat. Cuman untuk komunikasi partai dengan semua partai kami sudah komunikasi. Cuman kan mekanisme di partai-partai di Gerobokan ada yang membuka pendaftaran, ada yang lewat pendekatan-pendekatan. Ya. Nah, di luar yang mendaftar di Partai Gerindra, sepengamatan Bapak, siapa lagi tokoh-tokoh yang kira-kira akan maju, Pak, baik sebagai bupati maupun wakil bupati? Ya, yang seperti saya sebutkan tadi, karena memang kebetulan yang dimunculkan atau muncul lewat beberapa survei dan di media-media, sementara yang nama-nama yang muncul yang kami sebutkan yang sudah mendaftar di Gerindra tadi. Ada satu lagi mungkin kemarin ada yang di survei itu muncul Pak Amin muncul juga, Pak Amin Hidayat, Ketua PGRI. Ya, baik. Kalau tidak salah PDIP juga membuka pendaftaran, Pak. Apakah yang daftar di PDIP sama? Apakah sama dengan yang mendaftar di Gerindra, Pak? Sama, kami kebetulan waktu itu daftar bebarengan dengan kader PDIP sendiri Pak Setiadi, dan kami pun di PDIP mengambil formulir mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Jadi 2 formulir kami ambil. Baik. Nah, menurut Bapak kira-kira dengan berbagai calon seperti itu akan muncul berapa pasang nanti yang akan ikut dalam Pilkada Gerobokan? Mungkin bukan kapasitas kami untuk mengira-ngira itu, karena semua teman-teman di DPP. Kalau mungkin mekanisme 2019 lebih bisa dibaca, Pak. Menurut Abah mungkin juga begitu. Tapi sekarang kan lebih DPP yang menentukan itu semua. Iya. Nggak, artinya apa? Mungkin misalnya muncul sebagai calon tunggal semua bareng gitu, menurut Pak Sugeng. Kami belum bisa menjawab. Mohon Belum, maaf. oke. Ya. Nah, menurut Pak Sugeng apa sebenarnya masalah yang digerobokan ini yang 5 tahun yang akan datang harus dihadapi oleh bupati maupun wakil bupati? Ya, mungkin ke depan yang perlu menjadi perhatian serius dari bupati dan wakil bupati yang akan datang, terutama klasik akhir-akhir ini masalah banjir. Jadi apalagi di Gerobokan ini ada terlewati aliran sungai Jatun Seluna, Jatun, Tuntang, Serang, Musi, Yuanya, terutama Lusi dan Serang itu kan melintas di Kabupaten Gerobokan. Akhir-akhir ini, terutama tahun 2024 ini sudah 2 kali terjadi banjir besar. Dan memang banjir besar itu kalau kita teliti memang dari debit air yang terlalu banyak. Tapi misalkan aliran itu sudah kita antisipasi sebelumnya, mungkin akan sedikit mengurangi. Untuk itu ke depan tentunya untuk mengatasi air harusnya normalisasi berbagai sungai yang ada harus benar-benar menjadi perhatian serius. Yang kedua, masalah infrastruktur jalan. Alhamdulillah dari kurang lebih 942 kilometer jalan di Kabupaten Gerobokan, kepemimpinan Bupati Bu Sri Sumarni ini cukup bisa kita banggakan karena sudah mencapai 86% jalan kabupaten terutama sudah tertangani.
Ya, termasuk karena proaktif beliau dan mungkin juga bekerja sama dengan DPRD, proaktif untuk meminta aspirasi baik di provinsi maupun di RI, terutama mungkin Pak Bambang sendiri bisa melihat jalan antara Purwodadi Blora, Purwodadi Semarang, Purwodadi Solo sudah sedikit baik gitu Pak Bambang kira-kira. Iya, ya. Baik. Gerobokan itu daerah pertanian, Pak. Ya. Jadi kalau banjir mungkin tidak hanya merepotkan transportasi atau mungkin rumah-rumah yang terendam, seberapa jauh itu berakibat juga pada pertanian? Tentunya sangat berpengaruh Pak Bambang, apalagi kita ketahui bersama bahwa gerobokan itu sebagai penghasil pajali, padi, jagung, kedelai, bahkan jagung itu kelasnya di tingkat nasional. Untuk padi mungkin pemasok makan di Jawa Tengah, kedelai juga punya varietas yang baik. Dengan adanya seringnya terjadi banjir, tentunya sering adanya gagal panen. Ya, gagal panen sendiri itu banyak merugikan petani-petani kita. Untuk itu kedepannya ya tadi penataan terutama normalisasi sungai supaya air yang datang baik air hujan yang karena debit yang terlalu tinggi bisa misalkan banjir pun cepat tertangani, cepat surut, yang menjadikan tidak terlalu lama tanaman-tanaman tadi tergenang banjir dan menjadikan gagal panen. Baik, Pak Sugeng Prasetyo kalau memungkinkan mencalonkan bupati, tapi bisa juga menjadi wakil bupati, mungkin Bapak mempunyai visi dan misi apa yang akan dilakukan kalau itu tercapai, Pak? Ya tadi yang saya sampaikan, terutama penanganan masalah air banjir di Kabupaten Grobogan, karena normalisasi beberapa sungai yang melintas di Kabupaten Katulan supaya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, karena Grobogan adalah daerah agraris, tentunya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh petani-petani kita harus benar-benar dapat perhatian dari kita, terutama masalah pupuk yang itu menjadi masalah klasik hampir di semua kabupaten. Mudah-mudahan mohon maaf dengan kepemimpinan Pak Presiden terpilih kita, Pak Prabowo dan Pak Gibran, nanti fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan petani menjadi lebih mudah diusahakan, dan tentunya untuk di tingkat Kabupaten Grobogan kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh, misalkan Allah SWT nanti meridhoi kita untuk menjalankan misi-misi dari pusat, dan di daerah tentunya kita akan menggali ide-ide kreatif dari semua unsur yang terkait di Kabupaten Grobogan. Ya, terakhir Pak Sugeng, banyak yang mengatakan bahwa pilkada karena imbas pileg kemarin itu kemungkinan masih akan sangat pragmatis, sangat transaksional. Nah, apa harapan Pak Sugeng pada masyarakat supaya dalam pilkada itu nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa terpilih pemimpin yang memang benar-benar ideal yang diharapkan bisa tadi menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Yang perlu kami garis bawahi, Bapak tadi menyampaikan transaksional. Mudah-mudahan Pak, kalau di pileg sangat mungkin transaksional karena beberapa calon menginginkan untuk jadi merebutkan 50 kursi. Tapi untuk pilkada dengan adanya beberapa tokoh yang baru muncul di Kabupaten, mudah-mudahan para pemilih di Kabupaten Grobogan benar-benar menginginkan terpilihnya pemimpin yang dihasilkan tidak hanya sekedar dari, mohon maaf, dari proses transaksional yang Pak Bambang ngendikake. Jadi benar-benar terpilih pemimpin yang sesuai dengan yang diinginkan, yang diinginkan oleh masyarakat Grobogan, pemimpin yang jujur, yang sidik, amanah, tabligh fatona, sesuai dengan yang diinginkan masyarakat Kabupaten Grobogan.
Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Sugeng Prasetyo SEMM, Wakil Ketua DPRD Grobogan dan Ketua DPC Partai Gerindra Grobogan yang sudah mempersiapkan diri untuk mencalonkan baik sebagai Bupati maupun Wakil Bupati Grobogan. Mudah-mudahan proses dan perjalanannya lancar dan kalau terpilih benar-benar bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Grobogan. Amin. Amin. Terima kasih, selamat berjuang, sukses Pak Terima Sugeng. kasih, Pak Bambang. Ya. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.